Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pecinta koi dan para pecinta ikan hias dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih telah mengunjungi channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merawat koi agar sehat dan besar di kolam filter. Jenis ikan koi penggemarnya sangat banyak, mulai dari kalangan bawah, menengah, sampai atas. Kenapa digemari? Karena yang pertama kelucuannya, coraknya, dan kejinakannya. Sebenarnya merawat koi itu gampang-gampang susah, apalagi bagi pemula. Sebelum Anda membeli atau mau merawat ikan koi, maka simaklah langkah-langkah berikut ini. Dan sebelum melanjutkan lebih lanjut, silahkan tekan tanda like, comment, and subscribe. Oke kawan semua, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menyiapkan kolam. Lebih baik kawan semua menyiapkan kolam terlebih dahulu. Jangan membeli ikannya dulu. Mungkin bagi pemula kadang ketika melihat ikan koi itu cantik, bawaannya pasti pengen membeli, padahal belum ada tempat untuk memeliharanya. Nah, kolam juga jangan asal-asalan bikin, karena ukuran panjang, lebar, dan kedalaman kolam juga sangat mempengaruhi perkembangan si ikan koi tersebut. Perlu yang sangat penting adalah filtrasinya di kolam. Kenapa sih kok pakai filtrasi? Karena filterisasi di kolam itu adalah wajib. Tanpa adanya filterisasi akan banyak masalah yang akan timbul. Terjadi penumpukan amoniak, kekurangan oksigen, pH menurun, dan masih banyak masalah yang lainnya. Dengan kolam filterisasi, maka kita akan lebih mudah merawat si ikan koi. Sebenarnya merawat koi itu kita merawat airnya terlebih dahulu, maka air akan merawat si ikan koi kita. Nah, media apa saja sih yang digunakan untuk filterisasi di kolam koi? Yang pertama adalah media mekanik atau mekanis. Media mekanis adalah berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran kasar. Contoh media mekanis yang banyak digunakan para pecinta koi adalah jaring nelayan. Selain harganya murah, juga mudah didapat, dan cara perawatannya juga sangat gampang. Kalau kotoran ikan banyak yang nempel di jaring nelayan tersebut, tinggal kita angkat lalu cuci, maka akan kembali semula, kembali bersih, dan kembali digunakan lagi. Yang kedua adalah media biologis. Media biologis itu berfungsi sebagai tempat untuk bersarangnya bakteri baik. Fungsi bakteri baik ini untuk mengurai amonia, zat yang dihasilkan dari kotoran si ikan. Kemudian zat amoniak tersebut diurai oleh bakteri baik ini menjadi nitrit dan
nitrat. Sebagai contoh media biologis adalah batu gombong, karang jahe, biobol. Itu yang sangat mudah kita temukan di toko-toko ikan hias. Biasanya banyak menjual jenis media biologis ini. Dan yang ketiga itu adalah media kimiawi. Media kimiawi itu berfungsi untuk mengatur pH yang ada dalam air kolam. Contoh media kimiawi adalah batu zeolit, kerang oyster, dan karang jahe. Agar pH yang ada di dalam kolam tersebut pH-nya selalu stabil, agar ikan selalu dalam keadaan sehat. Yang keempat adalah pompa. Sebaiknya pompa yang kita gunakan adalah 4 kali sirkulasi air di dalam kolam agar maksimal mendorong dan menyedot kotoran. Misalkan kapasitas kolam kita 1000 liter, maka pilihlah pompa yang berkapasitas 4000 liter per jam. Nah, itulah yang kawan semua perlu dipersiapkan agar ikan koi bisa nyaman tinggal di kolam kita. Lanjut, yang kedua, cara merawat ikan koi adalah karantina. Karantina di sini adalah untuk menstabilkan ikan yang baru kita beli. Ikan koi yang baru kita beli dari si penjual biasanya membawa banyak parasit atau penyakit yang kita tidak tahu. Dengan mengkarantina tujuannya adalah mengkondisikan si ikan dengan air baru sebelum masuk ke kolam. Langkah-langkah karantina adalah menyiapkan wadah, obat ikan, dan aerator. Kalau bisa pompa yang ukurannya kecil. Masukkan air ke dalam wadah, obat ikan, dan aerator. Obat akan berfungsi membunuh berbagai jamur, parasit, dan berbagai penyakit lainnya. Aerator untuk suplai oksigen agar ikan tersebut tetap bisa bernapas di dalam wadah tersebut. Tunggu 2-3 hari agar ikan stabil dan bebas dari penyakit. Kemudian setelah itu masukkanlah di kolam yang sudah kita siapkan tadi. Yang ketiga adalah jangan terlalu padat koi di dalam kolam, karena jika kita memaksakan terlalu banyak koi di dalam kolam, perkembangan si koi akan terganggu. Masalah yang akan timbul bisa terjadi seperti bom amoniak, kekurangan oksigen. Dengan kita meminimalkan koi di dalam kolam, kita pun lebih bisa memantau koi tersebut jika ada yang sakit. Tanda-tanda koi lagi sakit itu, yang pertama memojok, nafsu makan berkurang, berenangnya mengambang. Maka cepatlah buru-buru diangkat dan dikarantina agar tidak menular yang lainnya. Yang keempat adalah atur pola makan. Kasihlah makan secukupnya saja. Lebih baik kita ngasih makan sering, sedikit-sedikit, daripada ngasih makan banyak sekaligus. Karena ngasih makan banyak sekaligus tidak baik untuk pencernaan si ikan koi. Masalah yang timbul jika terlalu banyak ngasih makan si ikan koi
bisa menyebabkan pot belly atau perut buncit. Yang kelima adalah rutin ganti air dan bersihkan media filter. Cukup mengganti air yang ada di kolam sekitar sepertiga. Dengan cara mengganti sepertiganya saja, tujuannya adalah agar pH dan suhu air yang di dalam kolam tidak akan berubah dengan drastis. Boleh ganti air setengah atau lebih jika memang kondisi air di dalam kolam sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk si koi. Kemudian media filter juga jangan sampai lupa dibersihin. Media filter yang harus rutin dibersihkan adalah media mekanis, karena media mekanis tempat mengendapnya atau berkumpulnya kotoran si ikan koi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar agar kita semua tahu dan sama-sama belajar mengenai bagaimana merawat ikan koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.